Anggale net au dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom anak-anak. Hai, jumpa lagi ya dengan Ibu Retno. Sudah lama sekali kita nggak jumpa ya. Tapi hari ini kita jumpa lagi. Di mana? Di GKI High Kids. Oke, ayo anak-anak. Kita akan bersekolah minggu bersama-sama. Kita akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak boleh ambil saat teduh sebentar. Kita mau pujikan satu buah lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita pujikan sekali lagi ya anak-anak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Baik, anak-anak, sebelum kita lanjut memuji nama Tuhan kembali, mari Ibu Retno mengajak kalian semuanya boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Ikut Ibu Retno berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami. Kami ingin bersekolah minggu bersama-sama Tuhan. Tuhan, berkati kami agar kami boleh memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Berkati juga ibu guru yang memimpin pujian ataupun yang membawa firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan, amin. Nah, anak-anak, hari ini kalian pergi
ke sekolah minggu bagi anak-anak yang bisa datang ke gereja, tapi yang tidak dapat datang ke gereja, kalian yang dalam keadaan tidak sehat ataupun sakit, kalian boleh melihat ini ya. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Ayo ke sekolah minggu. Semua boleh bangkit berdiri? Silakan yuk. Semua, yuk. Kita sambil menyanyi, yuk. Sambil bertepuk tangan, boleh yuk. Rumahku bukan di sini, bukan di bumi ini, tapi ada di sana, di rumah Bapa di sorga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh, oh, oh. Ayo teman-teman, siapkan dirimu. Ayo kita sekolah minggu. Kita nyanyi sekali lagi. Rumahku bukan di sini, bukan di bumi ini, tapi ada di sana, di rumah Bapa di sorga. Ayo teman-teman, berdoa setiap hari, baca firman Tuhan, pergi sekolah minggu. Oh, oh, oh. Ayo teman-teman, siapkan dirimu. Ayo kita sekolah minggu. Ayo kita sekolah minggu. Ya, anak-anak, kita sudah bersama-sama di sekolah minggu. Ya, kita memuji nama Tuhan. Kita rajin berdoa, kita rajin baca firman Tuhan. Semua yang kalian lakukan nanti akan membuahkan roh yang ada di dalam hati kalian. Kita pujikan satu buah lagu, Buah Roh. Masih tetap berdiri? Yuk, kita nyanyi yuk. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di dalam luar atas bawahku selalu senang, di dalam luar atas bawahku selalu senang. Sejak Yesus datang di dalam hidupku, di dalam luar atas bawahku selalu senang. Kita nyanyi sekali lagi ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemudahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di dalam luar atas bawahku selalu senang, di dalam luar atas bawahku selalu senang. Sejak Yesus datang di dalam hidupku, di dalam luar atas bawahku selalu senang. Wow, kita selalu bergembira,
kita selalu bersukacita kalau kita mau sekolah minggu. Karena di dalam sekolah minggu kita dapat bertemu dengan ibu guru, dapat bertemu dengan teman-teman. Oke, anak-anak, senang tidak? Ada sukacita enggak? Pastinya ada, ya. Oke, kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, siapkan uang persembahan. Kita akan berikan persembahan kita, ya, sambil kita memuji satu buah lagu, Aku Diberkati. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Mari tundukkan kepala. Bapa yang di sorga, terima kasih pagi ini Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Bapa, pagi ini juga kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak, setelah kita memberikan persembahan buat Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, mari siapkan Alkitab kalian. Kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Firman Tuhan selalu ada di hatiku. Kita pujikan, yuk. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku,
hidupku dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 oh, 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 oh. Ya, anak-anak sudah siap ya? Kalian boleh duduk manis ya, buka telinganya. Anak-anak boleh mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh ibu guru kalian. Silakan duduk. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, ketemu lagi di GKI Hai Kids. Adik-adik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Semuanya duduk yang tenang ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami supaya apa yang kami dengarkan ini Tuhan, boleh kami menjadi semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Kitab Mazmur 37 ayat 8. Sekali lagi Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Adik-adik sekali lagi ya, Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Stop marah ya adik-adik, ini adalah perintah Tuhan. Karena kemarahan bisa menimbulkan kejahatan. Orang yang marah dan benci kepada orang lain, ia bisa mempunyai keinginan, bisa memukul, sampai mencelakai orang lain. Bahkan ada orang yang marah dan benci kepada orang lain yang berlebihan adik-adik sampai mau membunuh. Wah, itu bahaya ya adik-adik ya. Kemarahan itu akan melahirkan sebuah kejahatan. Perbuatan jahat selain merugikan orang lain juga akan merugikan diri kita juga adik-adik. Adik-adik, bila kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat, kita akan menjadi berdosa kepada Tuhan. Dan yang pasti kita akan menerima hukuman dari dosa-dosa kita itu. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 8 mengingatkan kita, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Haman tidak tahu firman Tuhan ini adik-adik. Ia membiarkan dirinya marah ya, terus marah. Karena kemarahan dan kebenciannya kepada Mordekai, orang Israel itu ya, maka semua orang Israel ya akan dibunuh oleh Haman. Bahkan rencananya itu sudah disetujui oleh raja. Nah, bagaimana lanjutan kisah minggu lalu setelah Ester dan seluruh orang Israel berpuasa selama 3 hari? Setelah berdoa dan berpuasa selama 3 hari, Ester mengenakan pakaian ratunya. Ia lalu berdiri di halaman depan istana. Raja Ahasiweros mempunyai kebiasaan duduk di pintu istana yang menghadap ke halaman istananya. Raja melihat ratu berdiri menghadapnya di halaman istana. Raja segera mengulurkan tongkat emasnya. Itu adalah isyarat agar Ester mendekati raja.
Setelah ratu mendekat ke raja, raja bertanya, "Apa maksudmu datang kepadaku? Setengah kerajaan ini akan kuberikan kepadamu." Puji Tuhan adik-adik, Tuhan melembutkan hati raja. Raja bukan saja mengizinkan ratu mendekatinya, tetapi rasa sayang yang besar ada di hatinya kepada ratu, sehingga ia mau memberikan setengah hartanya kepada ratu. Ratu Ester menjawab bahwa ia tidak mau semua itu. Cukup raja dan Haman, panglima tertinggi kerajaan itu. Datang saja ke perjamuan yang diadakan di tempat tinggal Ratu Ester hari itu juga. Mendengar hal itu, segera raja menyuruh orang memberitahukan Haman untuk segera datang ke tempat tinggal ratu bersama dengannya. Beberapa jam kemudian, datanglah raja dan Haman ke tempat tinggal Ratu Ester. Mereka makan dan minum di sana. Ketika sedang minum anggur, raja bertanya kepada ratu, "Sebenarnya apa yang menjadi keinginan kamu?" Ratu menjawab, "Keinginan saya supaya besok raja datang lagi ya ke perjamuan makan bersama dengan Haman." Permintaan ratu itu dikabulkan oleh raja. Ia berjanji besok akan datang kembali ke perjamuan makan yang diadakan oleh Ester. Adik-adik, Haman senang setelah tahu ia sangat dihargai oleh raja dan ratu. Bahkan besok ketika ratu akan mengadakan perjamuan makan kembali bersama raja, Haman diundang adik-adik. Wah, dalam perjalanan pulang, ketika Haman dengan hati yang senang ya, dia melihat dari kejauhan ada Mordekai. Wah, dan dia lihat Mordekai itu ternyata tidak berdiri dan tidak sujud menyembah kepada dia. Hati Haman semakin kesal, semakin benci kepada Mordekai. Hati Haman yang tadinya penuh dengan sukacita berubah drastis menjadi penuh kemarahan dan kebencian terhadap Mordekai. Sesampainya di rumah, Haman mengundang teman-temannya untuk minum bersama sambil menceritakan kebahagiaannya karena mendapat undangan spesial dari ratu. Apalagi besok, ratu meminta ia datang lagi hanya berdua dengan raja untuk makan minum bersama. Tapi ketika Haman mengingat apa yang terjadi di perjalanan pulang, ia berkata, "Tapi semua itu tidak berguna buat saya selama si Mordekai orang Yahudi itu masih duduk di pintu gerbang. Benci saya lihat dia." Zeres, istri Haman berkata, "Ya sudah, kalau kamu benci lihat dia, buat aja tiang gantung yang tinggi. Nanti waktu kamu bertemu raja, berikan tiang gantung itu kepada raja, agar raja menggantung Mordekai di tiang itu. Bukankah raja sangat sayang dan mendengarkan perkataanmu?" Betul juga ya, pikir Haman. Segera itu kemudian adik-adik, Haman menyuruh orang membuat tiang gantung untuk Mordekai. Adik-adik, apakah keesokan harinya Mordekai mati di tiang gantung itu? Kita saksikan minggu depan ya. Ingatlah kata firman Tuhan hari ini adik-adik, Mazmur 37 ayat 8. "Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kalau kalian marah, segera bertobat. Stop marah, karena kemarahan dan kebencian akan mendatangkan," adik-adik tahu? Iya betul, kejahatan. Janganlah berbuat jahat. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah mengingatkan kami melalui firman yang hari ini kami dengarkan untuk menahan diri kami tidak boleh marah-marah. Bapa, ajarkan kami, tolong kami Tuhan untuk semakin baik, semakin menjadi anak yang mengasihi sesama kami, terlebih kami semakin mendekat kepada Tuhan. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah online High Kids kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah High Kids kita pada hari ini sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam GKI High Kids. Tuhan memberkati.